Si pemain sirkus yang benar-benar belajar pada akhirnya menjadi pembeda di atas lapangan, Beckham Putra. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, masih inget deh ketika Coach Bojan Hodak mengatakan kalau Beckham tuh kurang lebih lahnya bahasa orang mau loba teuing gaya siga pemain sirkus gitu kan, manfaatna cenah. Bahkan saya juga bahas di konten sebelumnya jauh ya, udah agak lama tentang Beckham Putra ini, di mana kritikan dari Coach Bojan Hodak. Yang pertama saya itu ingin menggarisbawahi dari Coach Bojan Hodak itu sendiri. Coach Bojan Hodak benar-benar tipe pelatih yang nggak pandang bulu, teu ningali eta senior, teu ningali eta budak keneh, teu ningali eta pribumi asli Jawa Barat. Kalau memang tidak menguntungkan bagi permainan Persib Bandung, bagi skuad tim Persib, ya dikritik habis-habisan. Abdul Aziz salah satuna gitu kan, Delvino, Levi Madinda nunggu katingali alus pisan dikritik ku Coach Bojan Hodak mah. Beckham Putra yang terdekat. Beckham itu sebenarnya pemain yang sangat mempunyai potensi banget ya teman-teman, karena Beckham bisa dibilang hampir bisa dibilang bakat alami yang dimanfaatkan dengan kerja kerasnya. Bahkan tipe permainannya emang mirip-mirip dengan Marcelino Ferdinand, dan kita juga harus diakui Beckham ini adalah tipe pemain yang full skill. Nah, pemain yang full skill, otomatis senjata makan tuanya adalah skillnya dia sendiri. Kalau seandainya skill itu tidak bisa dia manfaatkan untuk menjadi senjata bagi sebuah tim, ya sisanya kerugian bagi sebuah tim, itu kan. Nah, sementara Beckham Putra mungkin di pertandingan-pertandingan sebelumnya, sebelum dikritik oleh Coach Bojan Hodak ini, sering melakukan skill-skill yang akhirnya memberikan kerugian untuk Persib Bandung. Bahkan kritik itu datang dari Coach Bojan Hodak, saya lupa lagi pas pertandingan apa ya Bobotoh. Kalau ada yang ingat silahkan di kolom komentar ya, kasih tahu saya, ingatkan saya juga. Itu tuh dimana tercipta sebuah gol bagi Persib, emang Persib eleh waktu itu, tapi tercipta sebuah gol ke gawang Persib hasil dari otak-otaknya Beckham Putra, sehingga dikritiklah oleh Coach Bojan Hodak bahwa Beckham ini harus lebih dewasa katanya, jangan kayak pemain sirkus. Nah, ditambah juga Beckham sekarang udah jarang sekali mendapatkan menit bermain. Kalau dulu kan Beckham selalu menjadi pilihan utama karena memang ada regulasi di mana harus ada pemain muda yang dimainkan dari sejak menit awal. Bukan hanya itu saja sebenarnya, tapi karena Beckham Putra juga sebenarnya menurut saya memiliki kualitas untuk ada di starting line up Persib Bandung. Jadi satu hal yang bagi saya sangat mendukung kepada Khalil Beckham lah. Beckhamnya bagus, ada regulasi juga gitu kan. Setelah regulasi itu akhirnya dicabut oleh PSSI, Rian Kurnia lah yang sering mendapatkan menit bermain. Rian Kurnia cedera, mungkin performanya belum kembali kepada performa terbaiknya. Febri lah yang sering mendapatkan menit bermain. Dan Febri biasanya di otak-atik digonta-gantinya. Kalau nggak Edo, ya Rian. Kalau nggak Rian, ya Beckham Putra. Nah, kemarin dimasukkannya Edo menggantikan Febri Haryadi itu taktik yang sudah sering diperlihatkan oleh Coach Bojan Hodak ya. Bahkan di pertandingan sebelumnya saat melawan Bali, Edo menciptakan gol. Nah, ini bagus juga kan otomatis taktik dari Coach Bojan Hodak. Nah, kemarin Edo agak sedikit cedera karena ketika dia lagi berusaha nendang tuh bola rebound ya, kalau saya nggak salah kemarin tuh bola rebound, pada akhirnya kehalang lah sama pemain Madura, sehingga Edo ini agak sedikit mengalami cedera pada punggung kakinya gitu kan, sehingga dimasukkanlah Beckham. Dan bagi saya Beckham menjadi pembeda. Selain mainnya lebih simpel, selain mainnya lebih dewasa, keputusannya juga sekarang lebih terlihat kayak pemain yang memiliki pengalaman yang bagus lah gitu, kayak pemain sini senior. Beckham juga memberikan 2 assist kepada David da Silva. Assist pertama yang di-heading oleh David, yang kedua lah gol terakhir dari Persib, begitu juga gol ketiga Persib dan juga brace dari David da Silva, itu hasil dari kreativitas seorang Beckham Putra, yang padahal sebenarnya di depan tuh ada Stefano kan. Jadi posisinya waktu itu Beckham, Stefano, David da Silva. Biasanya Beckham ngasih ke Stefano dulu, apalagi Stefano udah benar-benar kosong, dia selalu melakukan kreativitas, entah itu mendorong ataupun juga ngasih langsung umpan kepada pemain depan agar cipta sebuah gol. Tapi Beckham nggak melakukan itu. Beckham ngasih terobosan ke David da Silva yang sangat-sangat ciamik. Bola David da Silva banget, karena kan apalagi David da Silva ini adalah tipe seorang striker yang kayak gimana pun bolanya dia suka. Mau bola lari kayak bola atas kayak gitu kan, bola belum jelas kayak, pasti
dimanfaatkan oleh David da Silva. Asalkan bola itu dapat dulu sama David, biarkan David yang ngolah mau jadi kayak gimana pun. Kayak kemarin saat gol ketiga dari Persib Bandung, umpan dari Beckham itu kan sebenarnya bola yang harus benar-benar diolah lagi oleh seorang David da Silva. Akhirnya David da Silva olah, dia dribbling, dia lewati beberapa pemain, shoot dan gol bagi Persib Bandung. Nah, bagi saya jika dilihat dari performa Beckham Putra kemarin saat melawan Bali, kok Bali? Saya jadi ingat Bali terus ya. Saat melawan Madura, maksud saya di final leg pertama, sudah sangat ada peningkatan dari seorang Beckham Putra. Terlihat bahwa Beckham ini memang memiliki kualitas. Itu udah jelas, dan itu sangat udah pasti. Tapi sayang memang agak kurang beruntung ya Beckham ini di timnas, karena mungkin kita harus akui juga, begitu banyaknya saingan-saingan seorang Beckham Putra di timnas Indonesia. Apalagi sekarang ada Marcelino Ferdinand yang juga main sangat bagus di timnas senior, tambah sulit lah bagi Beckham untuk bisa menggeser posisinya di timnas Indonesia. Nah, kembali lagi sekarang ke Persib Bandung. Nah, di permainan saat melawan Madura ini, saya yakin beberapa juga setuju, sangat setuju. Saya yakin kalau Beckham udah memperlihatkan permainan yang sedikit lumayan berbeda dari permainannya sebelum dia kena semprot oleh Coach Bojan Hodak yang dikatakan pemain sirkus itu. Beckham terlihat lebih dewasa, Beckham terlihat membuat keputusan-keputusan yang memang itu sangat tepat untuk lebih cepat mengalirkan bola dibandingkan memegang bola di kakinya sendiri. Ini kan satu hal yang bagus, sangat-sangat positif. Apalagi Beckham masih sangat muda. Beckham ini kan punya skill yang sangat bagus, tapi mungkin sayang postur badannya memang tidak terlalu tinggi dan besar, jadi agak mudah untuk dikeramus lah gitu oleh tim-tim, oleh pemain-pemain lawan ketika duel 1 lawan 1 dengan Beckham Putra. Nah, ini yang seharusnya menjadikan Beckham itu sedikit berpikir lah bahwa dia lebih baik harus bisa lebih cepat mengalirkan bola dibandingkan harus mengotak-ngotak. Bukan berarti tidak perlu juga, karena ketika Beckham Putra berhasil memberikan assist kepada David da Silva, gol pertama dan gol kedua itu ada akselerasi dari Beckham juga, tapi akselerasinya takarannya pas, bro. Pas pisan, berlebihan terkurang. Nah, ini yang dibutuhkan oleh seorang Beckham Putra agar skillnya itu benar-benar menjadi senjata bagi tim, bukan malah menjadi sesuatu hal yang membawa keburukan bagi tim. Dan saya yakin Coach Bojan Hodak akan senang dengan peningkatan Beckham Putra. Assalamualaikum.